TKI jujur kembalikan tas berisi 200 juta, imbalan tak terduga mengejutkan dunia. Sore itu, Siti berjalan pelan meninggalkan pasar dengan tas belanjaan penuh sayur mayur dan lauk pauk untuk keluarganya yang tinggal jauh di desa. Di tengah perjalanan, matanya menangkap sesuatu yang aneh di pinggir jalan. Sebuah tas besar tergeletak sendirian, seperti mengundang rasa ingin tahunya. Saat Siti mendekat dan membuka tas tersebut, jantungnya berdebar kencang. Apa yang dia lihat di dalamnya membuatnya ternganga. Tumpukan uang tunai senilai 200 juta rupiah. Rasa syukur bercampur ketidakpercayaan menggelayuti pikirannya. Menghadapi uang sebanyak itu, pikirannya melayang jauh. Bayangan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya, pendidikan yang layak, dan impian membeli rumah sederhana di desa menggeliti hati Siti. Namun, tiba-tiba ingatannya terbang kembali pada nasihat orang tuanya. "Jujurlah nak, harta yang didapat dengan cara tidak benar akan menjerumuskanmu," terngiang jelas dalam pikirannya. Ia berjuang melawan godaan untuk mengambil uang itu. Betapa mudahnya ia bisa memutar balik nasibnya, tetapi kebenaran menekannya kembali. Tekadnya bulat. Siti membawa tas itu ke pos keamanan terdekat, meskipun ia tahu bahwa keputusan ini berisiko. Setiba di sana, darahnya berdesir saat petugas mencatat informasi tas tersebut ke dalam sistem. Kerumunan mulai mengerumuni, beberapa mempertanyakan kejujurannya. "Kalau aku jadi dia, sudah pasti aku ambil," bisik seorang pria di tengah kerumunan, menyiramkan keraguan dalam hati Siti. Sehari-hari berlalu, dan berita tentang tindakan terpuji Siti menjadi viral. Media mulai meliput kisahnya, menjadikannya simbol kejujuran di tengah krisis ekonomi. Sebuah perusahaan besar pun memperhatikan tayangan tersebut dan menawarkan imbalan menggiurkan. Siti terjebak dalam dilema. Seharusnya ia menerima imbalan ini atau tegas mempertahankan integritasnya. Kesedihan dan kebanggaan bertempur dalam jiwanya, mengusik kedamaian hati sebagai seorang ibu yang ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Malam dingin itu, Siti duduk termenung di kamar sederhana. Pikirannya mengembara, berbalik pada nasib anak-anak yang ia cintai. Suara kereta yang melintas menambah gelap malam, membawa serta kegundahan hatinya. Apakah ia akan berbohong pada nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya demi kebahagiaan sesaat? Pikiran itu menekan dia, menyadarkannya akan kebenaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kehidupan itu menyimpan tanya besar, apa artinya hidup yang mulia tanpa integritas? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar-layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Siti merindukan anak-anaknya di desa, segala impian yang ingin ia capai mengguncang hatinya. Suara kerinduan dan harapan terbelah saat dia mengenang semua pengorbanan yang telah dia buat. Kini, pilihan yang harus diambilnya akan menentukan tak hanya hidupnya, tetapi juga pendidikan dan masa depan dua buah hatinya. Dalam keheningan malam, pertanyaannya masih menggantung di udara. Apakah Siti bisa menjawab tuntutan hatinya? Malam semakin larut, suara-suara di luar menjadi semakin redup. Hanya terdengar desah napas Siti yang berat. Dalam kegelapan, bayangan masa depan anak-anaknya tak henti menghantui. Wajah mereka yang ceria, suara tawa mereka yang menggembirakan, dan harapan yang selalu ia tanamkan. Namun, kini semua itu terancam oleh pilihan yang dihadapinya. Siti merasakan perutnya bergejolak, rasa cemas berpadu dengan rasa harap. Keesokan harinya, berita tentang Siti menjulang tinggi dan menyebar luas. Seorang wartawan datang menemuinya, berusaha untuk menggali kisah di balik kejujurannya. Siti merasa seolah berada di panggung, mata semua orang tertuju padanya. Namun, saat ditanya mengenai pilihan yang dihadapinya, suaranya terasa tercekat. "Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya," ucapnya pelan, penuh keharuan.
Wartawan itu dengan semangatnya memberitahu Siti bahwa banyak orang terinspirasi oleh tindakannya. Seketika hatinya menghangat. Orang-orang yang tak ia kenal menunjukkan dukungan luar biasa. Beberapa bahkan berbondong-bondong membawa makanan dan bantuan ke pos keamanan tempat ia mengembalikan tas itu. "Lihatlah Bu Siti, Anda jadi harapan bagi kami," seorang ibu paruh baya berujar sambil menyutul rasa bangga. Siti berusaha tersenyum, tetapi hatinya masih diliputi keraguan. Tak hanya tentang imbalan yang dijanjikan perusahaan besar, tapi juga tentang apa yang harus dilakukan dengan hidupnya ke depan. Ia merasa beban yang lebih berat kini datang menghimpit. Sekarang banyak yang berharap padanya, termasuk masyarakat yang dia cintai. "Apa aku sudah benar?" batinnya bergetar semakin kuat. Di sudut lain, sikap skeptis masih muncul. Beberapa orang menyuarakan keraguan. Jujur itu baik, tapi bagaimana dengan hidup anak-anaknya? Apakah kejujuran akan memberi mereka makanan? Dalam kerumunan, bisikan itu mengoyak hati Siti. Apakah kejujuran dalam hidup memang sekuat itu? Ia merasakan keraguan mengendap dalam dirinya, meskipun tekadnya untuk bertahan sama sekali belum pudar. Hari demi hari berlalu, Siti masih merasakan gelombang emosi yang terus mengguncang jiwanya. Kunjungan-kunjungan orang-orang dari dekat dan jauh tak henti-hentinya datang. Setiap kali seseorang datang, Siti merasa ada harapan baru berkecamuk. Tetapi ketika mereka pergi, semua itu kembali menjadi pertanyaan. Apakah pilihan ini benar-benar tepat? Ia harus memilih antara memegang pegangannya yang sudah menempuh jalan yang banyak dilewati orang lain, atau mengubah arah menuju sesuatu yang tak pasti. Namun, tampaknya semesta mendengar jeritan hatinya. Suatu sore, Siti mendapat telepon tak terduga dari perusahaan itu. Mereka meminta pertemuan. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang mereka inginkan darinya? Momen itu seakan menjadi penentu hidupnya. Pikirannya liar, apa mereka ingin merayu aku untuk menerima imbalan, atau justru membujukku untuk melakukan hal lain? Keresahan merayapi hingga ke jari-jarinya saat ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Sebuah harapan baru berseliweran di antara ragu dan keyakinan. Apa yang akan terjadi? Desahnya dalam hati. Ketika Siti melangkah keluar rumah, cuaca terasa berbeda. Angin sejuk menyapu wajahnya, mengingatkannya pada perjalanan yang telah ia tempuh. Dia tidak hanya berjalan menuju pertemuan, dia melangkah menuju momen kebenaran yang mungkin bisa merubah segalanya. Momen itu telah tiba, dan di luar batas harap dan ragu, satu pertanyaan menggantung di otak Siti saat ia mempersiapkan diri. Apakah keputusan ini akan mengubah hidupku dan anak-anakku selamanya? Siti tiba di gedung pertemuan dengan langkah mantap. Setiap langkahnya seakan menambah beban di pundaknya. Ia merasakan degup jantung berderak kencang, berpadu dengan suara bising di sekitar. Di dalam hati, ia tak dapat lepas dari keraguan. Namun, ada cahaya harapan yang berpendar di ujung pikirannya. Pertemuan ini bisa membawa perubahan besar bagi keluarganya. Begitu masuk, suasana di ruang tunggu terasa tegang. Beberapa orang tampak bersemangat, sementara yang lain menyimpan cemas dalam tatapan mereka. Siti mencari tempat duduk dan melihat sekeliling. Di depannya, ada meja bundar besar yang diapit oleh beberapa eksekutif perusahaan. Semuanya terlihat serius, dan Siti merasa kecil. Ia berusaha mengingat semua yang telah ia lalui untuk sampai di titik ini. Tak lama, seseorang memanggil namanya. Dengan langkah ragu, Siti melangkah ke meja. "Selamat datang Ibu Siti, kami sangat mengagumi tindakan Anda," ucap salah satu eksekutif dengan nada formal. Suaranya hangat, tetapi di baliknya ada kepentingan besar yang tak bisa diselami. "Mohon duduk," lanjutnya mempersilahkan Siti. Dengan jari gemetar, ia duduk dan menatap wajah-wajah serius di depannya. Dengan penuh harap, Siti bertanya, "Apa yang ingin kalian bicarakan tentang kejadian kemarin?" Eksekutif itu mengangguk, lalu mulai menjelaskan niatan mereka.
Mereka menawarkan Siti sebuah pekerjaan dengan gaji yang melebihi impian terbesarnya. "Kami ingin Anda menjadi duta kejujuran," katanya, sambil menekankan bahwa Siti akan berbisnis sosial, di mana setiap pekerjaan yang dilakukannya bisa membantu anak-anak kurang mampu. Siti merasakan air mata hangat menggenang di matanya. Tawaran ini bagai cahaya di ujung lorong gelap. Namun, pikirannya berputar. Apa ini benar? Apakah ini solusi untuk keluarga atau justru jebakan? Dia mengangguk pelan, ingin menyongsong harapan baru ini. Namun, rasa cemas masih bertengger di pelipisnya. Dalam benaknya, bayangan anak-anaknya kembali melintas. Mereka yang selalu menunggu kepulangan ibunya berharap bisa mendapatkan makanan dan pendidikan yang layak. Eksekutif yang lain kemudian menjelaskan bagaimana pekerjaan ini tidak hanya menguntungkan Siti, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat. Mendengar semua ini, hati Siti bergetar. Tapi, bagaimana jika ini semua hanya tipu daya? Tanyanya dalam hati. Sebagai respons, mereka memperlihatkan bukti-bukti sukses duta-duta kejujuran sebelumnya. Gambar anak-anak yang teredukasi, cerita-cerita inspiratif, semua membuat Siti semakin terhanyut. Ia ingin percaya, tetapi ketakutannya begitu mendalam. Dalam kepalanya, pertanyaan belum juga sirna. Apakah aku layak mendapatkan semua ini? Apakah kejujuran dalam hidup ini cukup untuk membawa keluargaku keluar dari kesulitan? Siti merasa dikelilingi harapan dan ketidakpastian. Di satu sisi, ada budi dan dampak yang bisa diciptakannya. Di sisi lain, ada risiko besar yang seakan siap menantinya. Dia tak bisa memutuskan sekarang juga. Keresahan semakin meliputi dirinya ketika Siti menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya tentangnya. Dia mengingat anak-anaknya, cita-cita yang bermula dari tangan kecil yang penuh harapan. Jika semua ini adalah kunci untuk masa depan mereka, akankah ia bisa berjalan di jalan ini? "Tunggu, kami ingin memberikan waktu untuk berpikir," salah satu eksekutif menambahkan, seolah membaca gelora batin Siti. Momen itu mengingatkannya bahwa semua tidak harus tergesa-gesa. Setelah pertemuan itu, Siti berjalan keluar dengan kepala yang penuh. Berbagai perasaan bercampur aduk, harapan, ketakutan, kegalauan. Saat langkahnya melintasi lobi, ia merasakan semua mata tertuju padanya. Ada harapan di sana, harapan untuk satu tindakan kejujuran yang bisa mengubah nasib. Ketika dia keluar ke jalan, angin sore menyejukkan wajahnya. Namun, di tengah kelegaan itu, satu pertanyaan mengganggu pikirannya. Apakah hadiah terbaik dari kejujuran ini adalah pilihan yang aku buat, atau justru hasil dari keputusan yang tidak pasti? Siti menapaki jalan pulang dengan perasaan campur aduk, dan satu harapan berkecamuk di hatinya. Bisakah aku menjadi duta kejujuran dan membawa keluargaku meraih impian? Di perjalanan pulang, Siti merasakan beban di dadanya semakin berat. Setiap langkah menuju rumah seolah mengingatkan pada semua pengorbanan yang telah dilaluinya. Semakin dekat ia dengan rumah, semakin banyak pertanyaan di benaknya. Suara tawa anak-anaknya seakan memanggil, mengingatkan akan tanggung jawab yang harus ia pikul. "Kakak, Ibu," terdengar suara ceria dari arah depan rumah. Anaknya, Nara, berlari menghampirinya dengan senyum lebar. Tak lama kemudian, Niko, si bungsu, ikut berlari, tak mau ketinggalan. Melihat wajah penuh kebahagiaan mereka, air mata Siti menetes tanpa bisa dicegah. "Ibu, beli sesuatu?" Nara bertanya sambil melihat ke arah tas Siti. Tas itu seakan menjadi lambang dari harapan. Tapi Siti hanya tersenyum, tidak ingin menambah beban pikiran mereka. Dalam hatinya, ia berdoa agar keputusan yang diambilnya kelak akan berguna bagi masa depan mereka. Namun saat ia menatap mata anak-anaknya, rasa bersalah membuatnya ketar-ketir. "Ibu, baru saja bertemu dengan orang-orang penting. Nanti, mungkin kita bisa punya kehidupan yang lebih baik," ucap Siti, berusaha terdengar optimis. Senyumnya mencoba mengusir kegelisahan dalam hatinya, namun bayangan ketidakpastian terus membayangi. Malamnya, ketika anak-anak terlelap, Siti duduk seorang diri di ruang tamu. Ia mengeluarkan lembaran-lembaran kertas dari dalam tas itu. Semua informasi tentang pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, serta gambar-gambar anak-anak yang tertawa bahagia. Ketika ia menatap satu gambar,
Terbayang di benaknya harapan-harapan yang selama ini ia simpan. Ia ingin memberi mereka pendidikan yang layak, nak-nak kecil itu layak bahagia. Tiba-tiba, suara pintu berderit membuat Siti tersentak. Suami Siti, Hendra, melangkah masuk dengan wajah cemas. "Kamu kemana saja? Kenapa pulang larut?" tanyanya, nada suaranya lebih tegas dari biasa. Siti menunduk, tak ingin menyakiti Hendra yang juga berjuang untuk situasi keluarga. "Hanya ada pertemuan," jawab Siti pelan. Hendra menatap pemandangan di depan Siti, berusaha mengerti. Namun, Siti tahu, Hendra tahu bahwa ada yang disembunyikan. Dalam benaknya, Siti berpikir, bisakah Hendra memahami keputusan ini? Apakah ia akan mendukungku jika tahu nilai yang akan kuperjuangkan? Lalu, pelan-pelan Siti menjelaskan tawaran yang diperoleh. Saat menyebutkan gaji dan kemungkinan dampak positifnya, wajah Hendra berangsur-angsur mengendur. Namun, saat Siti menggambarkan kemungkinan menjadi duta kejujuran, nada suara Hendra mengeras. "Apakah kamu yakin ini bukan penipuan? Kita tidak bisa main-main dengan masa depan." Hati Siti bergetar, kata-kata itu menusuk perasaannya. Ia berusaha menguatkan hatinya, berkeras untuk percaya bahwa semua ini mungkin. "Ini kesempatan Hendra, untuk kita semua, untuk anak-anak, kita bisa memperbaikinya." Hendra tampak ragu, dan Siti menyadari bahwa keputusannya bukan hanya miliknya sendiri. Dalam hatinya, muncul kegelisahan baru. Apakah ia mampu menanggung keputusan ini sendirian? Tetapi, dalam sekejap, suatu pencerahan melintas. Dia ingat semua waktu yang dihabiskannya merawat anak-anak, semua mimpi yang diimpikan bersama. "Kami bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk keluarga." Siti menatap Hendra dengan harapan. "Aku ingin kita bergerak menuju tujuan yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang masa depan kita." Hendra terdiam, mendengarkan, tetapi jelas ada keraguan. Malam perdana itu terasa panjang. Tidur Siti tidak nyenyak, pikirannya berputar antara harapan dan keraguan. Dilema ini merasuk dalam jiwanya. Mungkin di luar sana ada orang-orang yang bisa membantunya mengatasi keraguan ini. Mungkin mereka bisa memberi jawaban yang Siti cari. Ketika mentari terbit di pagi hari, cahaya harapan kembali menyinari. Siti adalah perempuan pejuang, dan kali ini ia bertekad untuk tidak menyerah. Tetapi dia tahu, pilihan yang dihadapinya akan menentukan segalanya. Bagaimana jika tawaran itu adalah jalan menuju keberhasilan? Atau bagaimana jika itu hanya ilusi? Ia menatap keluar jendela, bertanya pada diri sendiri, apakah ini langkah pertama menuju impian itu, ataukah awal dari mimpi buruk? Dengan langkah penuh tekad, Siti menyusuri jalan kembali ke gedung pertemuan, siap menjemput takdirnya. Namun, salah satu eksekutif tadi telah memberi pesan yang mengejutkan. Di luar harapan yang dimiliki, satu berita tak terduga telah tiba. Jalan menuju gedung pertemuan terasa lebih panjang dari sebelumnya. Setiap langkah Siti dipenuhi harapan sekaligus ketegangan. Jantungnya berdegup cepat, irama penuh keraguan dan keinginan. Bisikan dalam hati mulai saling bertentangan. Apa yang akan mereka katakan? Apakah semua ini sepadan? Sesampainya di sana, suasana tampak lebih formal ketimbang sebelumnya. Siti melihat sekeliling, memperhatikan wajah-wajah orang-orang yang tampaknya sudah berpengalaman dalam dunia ini. Ia merasa kecil di antara mereka, namun di dalamnya semangat tidak mau padam. "Mari kita mulai," seru salah satu eksekutif dengan suara tegas. Siti duduk di kursi dengan tangan bergetar. Dalam hatinya, dia berdoa agar semua usaha dan pengorbanannya tidak sia-sia. Sosok pria berjas hitam yang merupakan atasan mulai membacakan informasi terkait tugas yang akan diemban. Menghadapi pelanggan, menjaga relasi, dan yang paling penting, menjaga kejujuran. Mendengar kata itu, jantung Siti seakan berdetak lebih cepat. Kejujuran adalah pondasi yang menjadi kepercayaannya. Dia ingat akan pesan dari ayahnya bahwa kejujuran adalah harta terpenting dalam hidup. Tapi, kami butuh orang yang bisa memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan transparan, terang eksekutif tersebut. Siti merasa semakin tertantang. Ujian sudah di depan mata, dan ini saatnya untuk menunjukkan siapa dirinya. Sekilas, ia memandangi layar yang menampilkan berita terkini.
nama seseorang menarik perhatiannya. TKI jujur kembalikan tas berisi 200 juta, imbalan tak terduga mengejutkan dunia. Tertulis di bawah foto seorang perempuan yang tersenyum tepat saat menyerahkan tas berisi uang kepada pemiliknya. Siti menahan napas. Kisah itu menggugah hatinya. Seperti cermin, dia merasa terhubung dengan wanita itu. Dalam 1 detik, dia menyadari bahwa kejujuran bisa membawanya jauh, bahkan mengubah hidup hanya dengan 1 tindakan berani. Namun, pertanyaan lain mencuat. Apakah dunia ini masih penuh dengan kejujuran? Bisakah dia juga menerapkannya dalam hidupnya? Suara hati itu perlahan membuatnya ragu. Duka dan harapannya berseteru, dan Siti tahu bahwa untuk benar-benar melangkah, dia harus menghadapi kebenaran itu. Bagaimana menurut Anda, Ibu Siti? Suara eksekutif itu memanggil kembali fokusnya. Apakah Anda paham tanggung jawab yang akan diemban? Bebannya seolah semakin berat. Dia tidak bisa menjawab tanpa menyuarakan jujur perasaannya. Siti mengangkat wajahnya, suasana sekelilingnya tampak membingkai momen penting. Saya paham, dan saya percaya bahwa setiap tindakan jujur akan menghasilkan sesuatu yang baik di kemudian hari. Suara hatinya bergetar, namun ketabahan mulai mengalir kembali. Dia siap. Namun, saat mereka melanjutkan diskusi, telepon di meja eksekutif berdering keras. Semua perhatian beralih padanya. Eksekutif tersebut mendengar kabar dari seberang sana, wajahnya berubah. Apa? Ini tidak mungkin. Keheningan tidak nyaman melanda ruang pertemuan. Siti merasakan ketegangan di udara. Semua mata tertuju padanya. Apa yang terjadi? Begitu eksekutif itu menutup telepon, dia menatap Siti seolah dunia menginjak rem. Kami baru menerima kabar buruk. Seseorang di tim kami telah ditangkap karena penipuan. Siti terdiam, hatinya berdegup kencang. Ini bukan hanya sekedar skandal, ini bisa mengubah segalanya. Apakah tawaran yang dihadapinya akan terhapus? Apakah semua pengorbanan ini sia-sia? Rasa takut menyelimuti, namun harapan masih tersisa. Apakah ini sudah berakhir? Tanyanya dalam hati, bersiap mendengar yang berikutnya. Dan saat itulah, benak Siti bergetar. Dia kembali teringat pada wanita tadi. Jika kejujuran bisa mengubah dunia, bisakah dia melakukan hal yang sama? Saat pertemuan berlanjut, satu pilihan sulit bergejolak dalam pikirannya. Apakah dia berani mengambil langkah yang lebih berani lagi? Atau apakah dia akan mundur sekarang? Ketegangan semakin meningkat, dan Siti menyadari bahwa langkahnya ke depan bisa menjadi kunci dari semuanya. Apakah momen kebenaran telah tiba? Suasana dalam ruangan seakan membeku. Semua orang tampak menunggu sesuatu yang lebih dari sekedar informasi mendesak itu. Siti merasakan napasnya semakin berat. Mengapa kabar ini begitu mengguncang? Dan apa gerangan yang salah dengan timnya? Dia menatap wajah eksekutif yang penuh kekhawatiran. Tahukah mereka bahwa kejujuran adalah hal yang harus dijunjung tinggi? Siti merasakan adrenalin dalam dirinya. Mungkin ini saatnya untuk memberanikan diri, untuk bersuara. Apakah Anda tahu siapa yang terlibat? Tanyanya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Suaranya serak, tapi dia tidak peduli. Dia tidak akan mundur. Eksekutif itu menggelengkan kepala. Belum, kami baru mendapatkan informasi ini, tapi hal ini bisa mempengaruhi kepercayaan klien kita. Kekhawatiran itu mulai menyerang. Jika kepercayaan itu hilang, apa yang tersisa untuk mereka? Kejujuran yang dia pegang saat ini seolah diujikan, ditinggalkan di tengah badai kegalauan. Saya berani mengatakan, kita harus lebih transparan. Siti melanjutkan, merasa segalanya mulai mengalir mulus. Jika kita menunjukkan sikap terbuka kepada klien, mungkin kita bisa memperbaiki situasi ini. Semua mata kini tertuju padanya. Dia merasakan tatapan campur aduk, ketertarikan dan skeptisisme. Perasaan di dalam dirinya semakin menguat. Mungkinkah ini adalah panggilan untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya? Laki-laki berjas hitam yang sebelumnya bicara mengangguk pelan. Mungkin Anda punya ide bagaimana seharusnya? Siti menarik nafas dalam-dalam, mencari keberanian yang tersembunyi. Kami harus membuat pernyataan resmi. Mungkin kita bisa meminta semua pihak untuk hadir. Kita perlu menunjukkan bahwa kami tidak takut menghadapi konsekuensi dari kesalahan orang lain. Sekilas, Siti melihat cahaya harapan pada wajah eksekutif lainnya. Mereka mulai mendiskusikan ide-ide yang diusulkan Siti, dan untuk pertama kalinya, Siti merasakan bahwa suaranya didengarkan. Dia tidak merasa kecil lagi, dia merasa berani.
Siti menatap layar besar lagi. Berita tentang wanita yang mengembalikan uang itu kembali terlintas dalam pikirannya. Kejujuran yang tulus bisa menjadi kekuatan. Inilah saat yang tepat untuk menjadi bagian dari perubahan, untuk melangkah ke arah yang benar. Tetapi, suaranya masih bergetar saat dia berujar, ini bukan hanya tentang bisnis, ini tentang kepercayaan yang kita bangun dari awal. Jika kami mengabaikan kejujuran ini, kami kehilangan lebih dari sekedar klien, kami kehilangan integritas. Di saat itu, semua perhatian berkumpul kembali padanya. Siti merasakan energi baru mengalir melalui dirinya. Mungkin perjalanan ini adalah bagian dari skenario yang lebih besar. Hatinya mencicit kegembiraan sekaligus ketegangan. Saya siap mengambil tanggung jawab ini jika Anda percaya pada saya, dia melanjutkan dengan suara tegas. Saya ingin menunjukkan bahwa kejujuran dan keberanian dapat mengubah segalanya. Apa yang dia katakan membuat beberapa orang terdiam, terpesona oleh keberaniannya. Ketika pandangannya bertemu mata atasannya yang serius, dia melihat sesuatu berubah, sebuah pengakuan bahwa mungkin saja ada harapan di tengah kegelapan. Namun, ketika suasana mulai tenang, telepon lain berbunyi. Semangatnya seakan padam seketika. Ada kabar terbaru, kata eksekutif yang kini beralih ke sambungan telepon. Apa? Ini sangat mendesak. Siti merasakan ketegangan yang kembali menyelimuti. Apalagi yang akan mereka dengar? Kedamaian yang baru saja ditemukan seakan terguncang. Semua pertanyaan berputar dalam pikirannya. Apakah ada kejujuran tersisa di dunia ini? Bisikan batinnya melawan, tetapi Siti tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Satu pilihan tersisa, bertindak lebih berani daripada sebelumnya. Jika ibunya mengajarinya mengenai harapan yang tak padam, maka kini saatnya untuk mewujudkan itu. Apa yang akan dilakukan di momen ketegangan ini? Apakah keberanian Siti akan mengubah jalannya cerita? Suara telepon yang berdering terdengar semakin mendesak, seolah memanggil Siti untuk memecahkan ketegangan yang menggantung. Semua mata menatap eksekutif yang kini berbicara dengan nada serius, dan dari wajahnya, Siti bisa membaca gelombang kecemasan. Setiap detik berlalu rasanya semakin berat, seperti menunggu keputusan yang bisa merubah segalanya. Klien kita telah mendengar rumor, katanya tegas, menekankan setiap kata. Mereka meminta klarifikasi secepat mungkin. Jika tidak, mereka akan mempertimbangkan kembali kontrak kita. Siti merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Kontrak tidak hanya sekedar angka dan dokumen, tetapi jaminan bahwa semua kerja keras mereka selama ini akan terbayar. Tanpa berpikir panjang, Siti teringat pada wanita di berita, tokoh inspiratif yang telah berani memperlihatkan ketulusan. Melihat contohnya, dia tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama. Biarkan saya yang menjelaskan, Siti menyela dengan tekad. Semua orang terkejut. Dia tahu keputusan ini berisiko, namun dengan kejujuran sebagai senjata utamanya, dia merasa mesti ambil langkah. Saya bisa dapatkan perhatian mereka, biarkan saya mengambil inisiatif ini. Matanya menyala dengan semangat, dan seperti sebuah percikan api, energi baru mulai menjalar di antara rekan-rekannya. Mereka mulai saling berbisik, membahas kemungkinan, dan Siti dapat merasakan harapan perlahan lahir kembali di ruang rapat itu. Menarik nafas panjang, Siti mencoba menyeimbangkan emosi. Kita akan berani tampil di depan publik. Kita tidak bersembunyi. Kita harus menunjukkan bahwa kita berdiri di belakang nilai-nilai kita, bahwa kita peduli dengan kepercayaan semua orang. Satu demi satu, dukungan mulai muncul dari anggota tim. Eksekutif yang semula ragu mulai mengangguk, seolah tergerak oleh keberanian yang ditampilkan Siti. Jika kami menyatakan niat tulus kami, mungkin ini bisa mengubah pandangan mereka. Salah seorang kolega menambahkan, semangat memenuhi ruangan. Rasa cemas di hatinya berangsur sirna saat melihat timnya bersatu. Mereka tidak lagi merasa terjebak. Justru, ada kekuatan kolektif yang mampu membangkitkan semangat. Ayo kita atur pernyataan itu. Kita buat rencana komunikasi bahwa kita tak gentar dengan tantangan ini. Siti berkata, wajahnya berkilau dengan keyakinan. Ketika Siti menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk menyusun semua kata yang perlu, sebuah suara menghentikan langkahnya. Tapi, kita juga harus memikirkan tentang kemungkinan dampak negatif. Tidak semua orang akan menerima kita begitu saja.
kata eksekutif laki-laki berjas hitam itu, nada suaranya kembali mengingatkan semua orang pada realitas pahit yang mungkin mereka hadapi. Dia mengangguk, berusaha tetap tenang meskipun ketidakpastian itu merayap kembali ke dalam dirinya. Tentu, tapi bukankah kita sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan integritas kita? Kadangkala, menghadapi ketakutan adalah cara terbaik untuk menemukan kejelasan dan kejujuran. Semua orang tampak merenung, terdiam dalam fikir mereka masing-masing. Siti merasakan dawai harapan bergetar kembali. Dia tahu dia tidak sendirian. Momen ini adalah titik balik, dan semua orang bersatu untuk mencapai satu tujuan, memperbaiki apa yang telah rusak. Siti menatap layar besar dan melihat sekilas tulisan berita yang tentang wanita tersebut, sebuah refleksi dari keberanian yang tulus. Ketika dihadapkan pada ketidakpastian, Siti meneguhkan diri, jangan pernah mundur. Tugasku adalah berani berjuang. Yang tidak aku harapkan adalah mudahnya menemukan kekuatan besar hanya dari satu pilihan kecil, pikirnya. Rasa gamang di dalam hatinya kembali berkumpul menjadi tekad yang kuat. Namun, ketika suasana kembali tenang, suara telepon berbunyi lagi, dan semua perhatian beralih lagi. Itu panggilan dari pihak yang paling ditunggu-tunggu, klien. Siti merasakan adrenalin kembali mengalir di dalam dirinya. Apa yang akan dibicarakan mereka? Apakah keputusan Siti akan memberikan dampak yang diharapkan? Siti siap menghadapi momen ini. Inilah saatnya, gumamnya dalam hati, menyiapkan diri untuk menjadi suara yang membawa harapan. Dalam hitungan detik, semua pertanyaan terjawab. Apa sebenarnya yang akan mereka katakan? Telepon berdering lagi, dan sebelum Siti bisa mengumpulkan pikirannya, eksekutif yang menjawab terdengar tegang. Halo, selamat pagi. Ya, ini mengenai rumor yang beredar. Siti menggigit bibirnya, menunggu setiap kata yang keluar, seperti jantung yang berdebar penuh harapan dan ketidakpastian. Semua tingkah laku rekan-rekannya terhenti, mereka saling memandang, wajah-wajah tegang dan penuh rasa ingin tahu. Siti bisa merasakan jari-jarinya bergetar ketika mendengar suara di ujung telepon menjelaskan situasi terkini. Klien ternyata ingin bertanya langsung tentang kebenaran isu yang beredar dan bagaimana perusahaan mereka berencana menjawabnya. Siti menatap ke layar ponselnya sejenak, mencerca pikirannya sendiri. Dia mengingat cerita wanita di berita yang mengubah hidupnya dengan sebuah keputusan jujur. Berani tampil menunjukkan kebenaran, bisiknya dalam hati. Hatinya bergetar, dia merasa perlu untuk melangkah maju, mengambil alih situasi. Apakah kita bisa ikut berkomunikasi? Siti membulatkan suara, berusaha terdengar percaya diri. Semua mata sekarang tertuju padanya, seolah mencari titik terang dari kepanikan yang mengganggu. Apakah Anda yakin? Pria berjas hitam bertanya, ragu-ragu. Ya, biarkan saya yang berbicara, sahutnya tanpa keraguan. Ini momen kita untuk menunjukkan bahwa kita tidak takut menghadapi realita. Dengan semangat yang manis dan penuh tanggung jawab, Siti meraih telepon dan menunggu. Momen biru di depan semua orang. Detak jantungnya semakin kencang saat mendengarkan sambungan terhubung dengan suara dari klien. Terima kasih sudah tersedia waktu. Ada yang perlu kami klarifikasi secepatnya, kata Siti, berusaha menekan rasa gugupnya dan tetap fokus pada tujuan. Apakah Anda mengetahui isu yang telah menyebar baru-baru ini? Suara di ujung sana terdengar tidak sabar. Siti mengangguk meskipun dia tahu klien tidak bisa melihatnya. Ya, kami mengetahui dan kami ingin mengklarifikasi bahwa itu tidak benar. Kami sangat menghargai kepercayaan Anda dan ingin memastikan bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah transparan dan akurat. Suaranya semakin percaya diri dan dia bisa merasakan rekan-rekannya mendengarkan dengan seksama. Dia melanjutkan, kami siap untuk mendiskusikan semua masalah ini dengan jelas, termasuk langkah-langkah yang akan kami ambil untuk memperbaiki citra perusahaan kami. Jeda sejenak di sisi klien membuat Siti merasa cemas. Namun dalam hati, dia tahu ini adalah langkah yang tepat. Akhirnya, suara tersebut menjawab, kami menghargai kejujuran Anda. Mari kita atur pertemuan untuk membahasnya lebih lanjut. Siti merasa seolah beban berat di pundaknya terangkat. Dia tidak sendiri dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya yakin kita bisa mengatasi ini bersama-sama, jawabnya optimis.
Ketika Siti mengakhiri panggilan dan meletakkan ponsel di meja, suasana ruangan terisi dengan rasa lega dan kegembiraan. Semua orang mulai bertepuk tangan. Semangat baru terlahir di dalam tim. Ada senyuman lebar dan perpaduan antara kelegaan dan harapan. Namun, Siti tahu ini baru awal. Rumor dan kekhawatiran masih ada, dan pertarungan sejati untuk mendapatkan kembali kepercayaan klien belum berakhir. Kita harus bekerja sama dan merumuskan rencana yang solid, ujarnya, berusaha untuk tidak membiarkan kegembiraan meredup. Setiap langkah yang kita ambil harus transparan dan penuh integritas. Kita harus bersiap untuk menjelaskan semua keputusan yang dibuat, tambahnya, penuh keyakinan. Semua mata kini berkilau dengan semangat yang terbangun kembali. Mereka mulai berdiskusi, menciptakan strategi komunikasi yang akan dibagikan kepada klien dan publik. Setiap ide yang muncul membangun kekuatan baru di antara mereka. Ada rasa persatuan yang tak terbantahkan, dan Siti menyadari betapa berartinya setiap individu dalam tim ini. Tiba-tiba, suasana kembali bergetar ketika salah satu rekan berbisik, "Siti, ada pesan dari media sosial. Mereka sudah mulai membahas tentang kita." Mata Siti membelalak sejenak. "Apa?" "Tim media menghubungi untuk meminta wawancara," jawab rekan tersebut. Jantung Siti berdegup kencang. Inikah kesempatan untuk berbicara langsung tentang apa yang sedang mereka alami? Kesempatan untuk mengubah pandangan masyarakat? Saat semua mata tertuju padanya, dia merasakan ketegangan dan harapan bercampur aduk. "Kita harus menyiapkan segalanya dengan baik. Saatnya kita berbicara jujur pada dunia," ucapnya, penuh tekad. Momen kebenaran telah tiba, dan Siti tahu apa yang harus dilakukan. Namun, apa yang akan disampaikan dan seberapa besar dampaknya? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu untuk terjawab di bab selanjutnya. Ruang rapat dipenuhi dengan semangat yang membara. Siti merasa tekanan di dadanya tak terelakkan. Sambil menggerahkan tangannya yang sedikit gemetar, dia meyakinkan diri bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara. Dia menatap rekan-rekannya satu persatu, merasakan energi baru yang mengalir di antara mereka. Kita harus bersiapnya, wawancara ini bisa menjadi titik balik. Siti mengambil nafas dalam-dalam sebelum membuka katalog catatan yang tergeletak di hadapannya. Mengatur pikiran yang tumpang tindih, dia ingin memastikan setiap kata yang terucap berguna. "Kita harus menekankan komitmen kita untuk transparansi," katanya, berusaha mengatur suaranya agar tetap tenang. "Dan kita tidak hanya akan berdiskusi tentang rumor, tetapi juga bagaimana kita bisa maju ke depan." Ketika dia berbicara, suasana mulai terasa lebih fokus. Seorang rekan mengangguk, menambahkan, "Kita juga perlu menunjukkan bahwa tim ini kuat dan bersatu. Setiap dari kita seorang bagian penting dari ini." Kata-kata itu membuat semangat mereka semakin menggelora. Siti kembali tersenyum, rasa syukur melanda hatinya. Dia merasakan kehadiran teman-temannya sebagai pendorong, kuat dan saling mendukung. Dia masih ingat saat awal perusahaannya, ketika ragunya berlebihan dan ketidakpastian membayangi. Kini, semua itu terasa seperti masa lalu yang jauh. Akhirnya, diskusi berujung pada kesimpulan. Mereka sepakat untuk mempersiapkan pernyataan resmi dan memilih beberapa anggota tim untuk menghadapi wawancara media. Siti berusaha menyesuaikan diri untuk memasukkan diri sebagai salah satu perwakilan. "Saya ingin berbicara. Saya merasa ini adalah tanggung jawab saya," ujarnya, meyakinkan perlahan. Ketegangan di ruangan itu seperti gelembung yang bisa pecah kapan saja, tetapi ada harapan yang mengalir di antara mereka. Meskipun Siti merasa beban di pundaknya, dia tahu itu adalah langkah yang benar. Ini bukan hanya tentang perusahaan, tetapi tentang membangun kembali kepercayaan dan menunjukkan integritas di tengah krisis. Ketika persiapan wawancara semakin mendekat, Siti menyadari bahwa keputusan ini melampaui tempat kerja. Dia ingin berbagi kisah yang lebih besar, kisah tentang kejujuran, keberanian, dan keinginan untuk melakukan yang benar. Hari wawancara tiba, dan Siti merasakan berbagai emosi mengalir dalam dirinya. Pada saat dia memasuki studio, cahaya kamera yang menyilaukan memaksa nafasnya tertahan sejenak. Dia berdiri di depan jurnalis terkenal yang berhubungan dengan isu tersebut. Begitu dia mengucapkan salam, jari-jarinya terasa dingin, tetapi ada keyakinan yang menghangatkan hatinya.
Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu, ucap Siti mengatur nafas. Saya di sini untuk menyampaikan kebenaran terkait rumor yang beredar. Kata-katanya mengalir, tak jarang dia menggigit bibir, berusaha menahan kegugupan yang mengintai. Saat dia berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi dan komitmen tim untuk memperbaiki kesalahan, dia melihat ekspresi jurnalis mulai berubah. Ada keinginan untuk mendengarkan dan pemahaman yang tumbuh. Siti terus-menerus membagikan nilai-nilai yang menjadi dasar perusahaannya, menekankan kejujuran dan tanggung jawab. Dia merasakan kelegaan saat akhirnya bisa berbicara terbuka tanpa menggadaikan jati diri. Namun saat wawancara itu terungkap, bel tanda pintu studio berdentang. Jurnalis baru muncul, membawa berita tentang kisah lain yang tak terduga. Ada yang ingin Anda saksikan, ujarnya, menunjukkan layar besar di studio. Raut wajah siapapun di ruangan itu seolah terperangkap dalam ketegangan. Lihat ini, ia melanjutkan, dan semua mata pun tertuju pada video yang mulai diputar. Siti merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Keterkejutan di wajahnya adalah gambaran ketidakpastian. Apa yang mereka lihat membuat nafas Siti tercekat. Ketika tayangan video itu berakhir, mereka semua terbenam dalam keheningan. Momen itu, faktanya, dapat mengubah segalanya. Kini, lebih dari sekedar wawancara, ternyata ada hal yang lebih besar yang menanti. Untuk terungkap, Siti memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Hatinya bergetar ketika video di layar menampilkan sosoknya. Siti, wanita sederhana yang mengembalikan tas berisi 200 juta rupiah. Senyum tulus menghiasi wajahnya dan wajah-wajah anaknya juga bersinar penuh harapan di belakangnya. Semua orang di studio larut dalam momen itu, mengingat kembali bagaimana tindakan satu orang bisa menciptakan gelombang inspirasi yang tak terduga. Namun, keheningan itu pecah. Momen berharga itu terpotong informasi yang mengguncang. Ini bukti bahwa kejujuran memiliki kekuatan luar biasa. Suara jurnalis terdengar bergetar. Dan sekarang, mari kita berbicara tentang dampaknya. Ruang studio dipenuhi dengan nada penuh harap dan rasa penasaran. Masyarakat mulai menggema, banyak yang mengaku terinspirasi oleh Siti. Dia menyadari bahwa sekedar kejujuran yang dia pegang sekarang menjadi jembatan untuk lebih banyak orang. Suaranya mulai terdengar berani. Kejujuran bukan hanya untuk satu orang, ini untuk semua yang terjebak dalam kesulitan. Kita perlu mengingat bahwa setiap langkah kita memiliki dampak. Ketika pembicaraan berlanjut, di luar sana di dunia nyata, orang-orang mulai mendukung Siti. Donasi, bantuan, dan solidaritas berdatangan. Dia menyaksikan apakah ini semua akan mengubah nasib mereka. Berani mengambil langkah ini juga berani melawan ketidakadilan. Pikiran itu berputar cepat dalam benaknya. Desas-desus di luar sana semakin meningkat. Suara protes dari orang-orang yang percaya pada kejujuran dan perubahan mulai menggema. Siti merasakan energi baru dalam dirinya. Ini bukan hanya untuk anak-anaknya, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, kehormatan dan integritas. Ketika wacana personal branding muncul, mereka membahas tentang peluang untuk mengubah citra perusahaan, menunjukkan bahwa kejujuran dapat membawa hasil positif. Siti mengusulkan untuk memanfaatkan momen ini menjadi gerakan sosial. Mari kita berikan kembali kepada masyarakat. Kita bisa menciptakan program pelatihan kejujuran untuk generasi muda. Anjur Siti, berharap bisa mengubah hidup orang lain seperti yang telah dialaminya. Saat wawancara maju ke arah penjajakan tersebut, Siti merasakan anggota timnya mendukungnya. Mereka membahas rencana-rencana baru untuk menarik perhatian publik. Dia tahu semua ini bukan hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi membangun kembali kepercayaan yang mungkin goyah. Ketika berita mulai menyebar di media sosial, ada lambang harapan baru di mana-mana. Banyak yang mulai memberikan rekomendasi dan dukungan. Kami percaya pada cerita kejujuran. Ini adalah perjuangan kita bersama. Tulisan-tulisan itu menghiasi feed Siti. Melihat itu, jiwanya seolah disuntik semangat baru.
Di panggung besar industri, Siti mulai mendapatkan perhatian dari pengusaha sukses dan tokoh publik. Semua orang ingin mendengar kisahnya, wanita yang melawan arus untuk mengikuti kata hatinya. Dalam putaran acara yang terus berlanjut, dia diundang ke berbagai program TV dan seminar, menyuarakan kekuatan kejujuran dan keberanian. Hari demi hari, Siti merasa hidupnya bertransformasi. Mimpi yang dulunya terpendam, kini mulai terlihat. Dia tidak hanya ingin memberi bagi anak-anaknya, tetapi juga untuk setiap orang yang memiliki harapan dan impian. Dia ingat akan pesan orang tuanya, setiap langkah menuju kejujuran akan membawa kita pada masa depan gemilang. Seolah ditarik ke alun-alun, kini Siti berdiri di depan halayak ramai. Suaranya menggema ketika dia berbicara di sebuah seminar. Kejujuran adalah kunci untuk mengubah keadaan, dia menekankan dengan penuh emosi. Dengan setiap kalimat yang dia ucapkan, jantungnya berdebar, tetapi energi positif dari penonton mendorong semangatnya. Akankah pelajaran ini membentuk landasan masa depan generasi muda? Apakah masa depan bisa lebih cerah ketika kita memilih untuk jujur? Siti merasakan harapannya semakin kuat. Dia mendapati bahwa kejujurannya bukan saja menjadi payung untuk keluarganya, namun juga untuk masyarakat luas. Dan saat serangan pertanyaan muncul satu persatu dari audiens, Siti tidak gentar. Setiap jawaban membangun jembatan kepercayaan. Dia menjadi simbol, menjadi wajah dari kebaikan yang menyebar. Ketegangan yang dulu melingkupi hidupnya, kini tergantikan oleh keberanian dan keyakinan. Dia tidak hanya menanti masa depan, tetapi menciptakannya. Saat malam menjelang, saat menjelang kembali ke rumah, rasa syukur menyelubungi Siti. Dia menatap langit malam, bersyukur telah mendapatkan kesempatan berharga untuk membawa perubahan. Ketika sampai di rumah, Nara dan Niko menyambutnya dengan ceria. "Ibu, kita baru saja melihat di TV. Ibu luar biasa," teriak mereka serempak. Siti memeluk anak-anaknya erat, merasakan setiap detak jantung yang bersatu dalam satu tujuan yang sama. "Kita semua yang luar biasa, sayang. Kita akan mengubah dunia bersama." Malam itu, Siti melawan ketidakpastian dan melepaskan mimpi bahwa kejujuran akan selalu menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk mendukung cerita-cerita inspiratif lainnya. Kalian harus berlangganan sekarang sebelum terlambat. Beri like sekarang agar kisah-kisah seperti ini mendapat lebih banyak perhatian. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir yang menakjubkan ini dan bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat nasib luar biasa Siti. Mari sebarkan inspirasi ini.